ibadah kita, ada baiknya adik-adik menghormati Tuhan ya, dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Lalu yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi ya adik-adik. Dan yang keempat, kita siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah Larikin saya nama Blas Samarinda bersama kakak Heni. Dan di sebelah kanan kakak ada Kak Feby. Dan sebelah kiri Kak Heni ada kakak Maria. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Kak Heni yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang teramat baik bagi kami. Tuhan, terima kasih buat pernyataan Tuhan selama seminggu sepekan ini Tuhan, sehingga kami bisa kembali untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah segala puji-pujian dan penyembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan pujian kita untuk Tuhan Yesus. Seindah-indahnya pelangi. Adik-adik tepuk tangannya ya.
memuji Tuhan, amin. Masih kurang kedengeran nih, masih kurang memuji Tuhan, amin. Kita angkat satu pujian lagi ya. Adik-adik, kita semangat kita, mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Renai. Kak Vina. Nah, pada kesempatan kali ini, pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Vina yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sehingga kami tadi bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema minggu ini sama seperti tema minggu lalu ya, yaitu tentang Tuhan Yesus dan pengajarannya. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang mengasihi. Nah, Kak Renai akan bercerita untuk kita. Nah, adik-adik yang di rumah, ayo siapkan hatinya, pendengarannya untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Duduk yang tenang ya adik-adik. Ayo, karena akan menceritakan firman Tuhan. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak sekali uang. Lalu anak bungsu itu pun pergi ke negeri yang jauh sekali. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Dan di negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu menjadi sadar dan ingat, betapa enaknya menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan. Ia berlari menghampiri anaknya, menghujani anaknya dengan pelukan dan ciuman. Ia juga memanggil para pelayan, ambilkan pakaian terbaik yang kita miliki, siapkan perjamuan besar, pasangkan cincin yang berkilau di jari anakku. Dulu dia hilang, tapi kini sudah ditemukan.
Nah, demikian cerita firman Tuhan adik-adik. Begitu Kak Rena. Ya, nah dari cerita tadi ini menceritakan tentang seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya, karena si anak bungsu ini meminta harta haknya kepada ayahnya, lalu pergi ke negeri jauh dan menjualkan harta miliknya dan hidup berfoya-foya di negeri jauh, lalu kembali kepada ayahnya, dan ayahnya menerimanya dengan syukur dan mengasihi anak ini. Nah, kalian mau tanya nih kepada Kak Vina. Kak Vina, gimana sih contohnya kita harus mengasihi sesama kita? Coba dong kasih contoh kepada adik-adik di rumah dan Kak Renai. Nah, contohnya nih adik-adik dan Kak Renai, misalnya Kak Vina punya kue, Kak Renai minta kue Kak Vina. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi dan mengasihi. Jadi, Kak Vina akan bagi kue Kak Vina kepada Kak Renai. Itu salah satu contohnya adik-adik. Iya. Nah, Kak Renai punya contoh lain? Iya, ada adik-adik. Nah, contohnya juga seperti ini adik-adik. Kak Renai nih ngajak Kak Vina ke tempatnya Kak Renai untuk main-main sama Kak Renai ya. Nah, tapi Kak Vina bilang Kak Vina lagi sakit, tidak bisa ikut ke rumah Kak Renai. Nah, lalu Kak Renai tanya dong sama mamanya Kak Vina, ini Kak Vina kenapa tidak bisa ikut? Lalu mamanya Kak Vina bilang dia tidak sakit. Nah, Kak Renai sakit hati ya, karena Kak Vina berbohong kepada Kak Renai. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus hati yang mengasihi sesama kita walaupun ia berbohong kepada kita. Begitu adik-adik. Oh, begitu. Iya. Nah adik-adik, dari cerita firman kita pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi kakak, mengasihi teman-teman kita, mengasihi kakek, nenek, semua yang di sekitar kita harus mengasihi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita ya adik-adik. Oke adik-adik yang di rumah, kita akan tutup firman kita pada hari ini karena yang akan memimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini yang sangat luar biasa mengajarkan kami dan anak sekolah minggu untuk mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah hati pada anak-anak sekolah minggumu saat ini untuk mengasihi sesamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup firman kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gak terasa ya kita udah di ujung ibadah kita. Sebelum kita tutup acara ibadah kita, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan satu pujian lagi untuk Tuhan. Tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita berdoa ya, kayak ini yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat
tari-tarian kami ini Tuhan membawa duka harum bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami.